Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran di kolom komentar. Malaysia terkenal dengan sebutan negara tukang klaim budaya orang. Di tanah asing itu, seorang bule membeli sehelai batik, indah, hangat, dan katanya milik mereka. Namun, siapa sangka langkah kakinya menuntunnya ke rahim budaya yang sebenarnya. Indonesia tak bersuara keras, tapi warisannya berteriak dari hati ke hati. Batik bukan sekadar kain. Bagi Indonesia, itu salah satu cagar budaya. Bagaimana perjalanan si bule yang dibohongi penjual batik di Malaysia? Simak selengkapnya hanya di cerita Mirna. Namanya Clara Dubois, 27 tahun. Perempuan berpaspor Prancis, berjiwa gelisah, dan pemilik sepasang mata yang haus akan makna di luar negeri kelahirannya. Ia bukan turis biasa yang mencari pantai dan pesta malam. Ia seorang pencari makna, kisah, dan sesuatu yang belum bisa ia namai dengan bahasa ibunya. Ia sudah melintasi Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja. Ia menyesap teh bersama biksu tua di Chiang Mai, menari dalam hujan di Hanoi, dan mencatat ratusan paragraf dalam buku kulit lusuh yang tak pernah lepas dari genggamannya. Tapi entah mengapa, semua itu belum cukup. Ada kekosongan yang masih membayang di balik senyumnya yang tenang. Asia Tenggara seperti labirin yang menuntunku tapi belum memelukku. Tulisnya suatu malam di Phnom Penh. Ia lalu tiba di Malaysia, negeri dengan warna-warni pasar malam dan langit yang berdoa setiap azan. Di Kuala Lumpur, ia terpukau oleh gedung-gedung kaca yang berdiri berdampingan dengan masjid tua. Suatu sore, ia menyusuri sebuah bazar budaya. Di antara lampu-lampu remang dan suara alat musik tradisional, ia melihat kain indah tergantung di etalase sebuah toko kecil. "Kamu suka batik?" tanya seorang pedagang paruh baya dengan senyum yang lebar. "Batik?" Clara menatap pola-pola rumit itu. "Kain ini sungguh indah. Belum pernah saya menemukan di negara lain selain di sini. Apa ini dari Malaysia?" tanya Clara dengan penuh penasaran. "Oh, tentu Nona. Ini warisan budaya kami," jawab si penjual mantap. "Kami sudah membuatnya sejak lama, bahkan punya motif khas Malaysia sendiri." Clara tersenyum. Ia membeli sehelai batik dengan motif daun pakis berwarna biru tua dan emas. Ia memakainya di lehernya seperti syal. Ia merasa elegan seolah ikut menjadi bagian dari kisah kuno yang dijual kepadanya. Malam itu di kamar hotel ia menulis, "Hari ini aku membeli sepotong budaya. Orang-orang di sini menyebutnya batik. Mereka bilang ini milik mereka. Aku percaya karena siapa aku untuk mempertanyakan sejarah negeri orang." Ia menulis itu dengan tulus tanpa curiga. Tapi di balik kalimatnya ada benih keganjilan. Budaya milik siapa? Apa cukup seorang pedagang berkata, "Ini milik kami," lalu sejarah pun tunduk? Clara tak tahu bahwa potongan kain di lehernya akan membawanya pada kisah yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah cerita yang tak akan selesai, hanya dengan menjual atau membeli. Sebuah warisan yang tak bisa sekadar ditenteng dari toko ke toko. Tapi waktu belum membisikkan semua. Saat itu, Clara hanya seorang pejalan yang berpikir, ia baru saja membawa pulang souvenir. Belum ia tahu, souvenir itu akan membawanya pulang bukan ke negaranya, tapi ke hati budaya yang sesungguhnya. Clara melanjutkan perjalanannya. Ia merasa sudah cukup lama di Malaysia, dan seperti langkah-langkah sebelumnya, ia selalu berusaha untuk tidak terlalu lama menetap di satu tempat. Hatinya seperti angin, tenang di permukaan, namun gelisah di dalam. Ia memesan tiket kereta menuju sebuah negeri yang sejak awal telah menarik rasa ingin tahunya. Indonesia namanya, sering terdengar samar di antara percakapan sesama pelancong. Negara kepulauan katanya, budayanya kaya, orang-orangnya hangat, tapi tidak sedikit pula yang berkata tak terlalu berbeda dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun rasa penasaran Clara tak bisa dibungkam. Dan yang lebih menggelitik hatinya, ia ingin tahu lebih banyak soal batik di Malaysia. Batik itu hanya kain, hanya komoditas.
Tapi, mengapa begitu banyak orang membicarakan batik Indonesia? Apakah hanya sekadar motif yang berbeda? Ia memilih kota yang konon disebut jantung budaya, Yogyakarta. Saat langkahnya menjejak peron stasiun Tugu, udara terasa berbeda. Tidak seperti kota-kota besar lain yang pernah ia singgahi. Yogyakarta seolah berbicara tanpa suara. Aroma kopi, bunyi lesung menumbuk pagi, dan senyum yang tak dibuat-buat. Semuanya menyambut Clara dengan diam yang menggetarkan. Ia menyusuri jalanan kecil, lalu singgah di sebuah pasar tradisional. Di sanalah ia melihat batik lagi, tapi kali ini berbeda. Ada seorang ibu tua duduk bersimpuh di depan sehelai kain putih, menggenggam canting kecil dan meneteskan malam panas membentuk motif-motif yang tampak hidup. Clara membeku. Ia tak mengerti kenapa, tapi ada sesuatu dalam proses itu yang membuat dadanya sesak. Seorang pemuda yang berdiri tak jauh dari sana memperhatikan Clara. Ia tersenyum ramah. "Kamu baru pertama kali lihat orang membatik?" tanyanya. Clara mengangguk pelan. "Itu bukan sekadar menggambar di kain," lanjut si pemuda. "Itu napas, itu doa, setiap titik, setiap garis punya arti. Di sini batik bukan cuma kain, batik adalah hidup kami." Clara nyaris tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba ia teringat batik yang dibelinya di Malaysia. Di sana ia hanya melihat lembaran kain tergantung. Di sini ia melihat jiwa. Di Malaysia, mereka bilang batik itu milik mereka. Bisiknya nyaris tak terdengar. Pemuda itu tersenyum, tapi matanya meredup sedikit. "Kami sudah biasa dengan perilaku mereka yang suka mengklaim budaya kami. Batik memang menyebar, Nona, tapi akar dan jiwanya tumbuh di tanah ini sejak ratusan tahun lalu, dan batik kami sudah diakui dunia di UNESCO." Clara terdiam. Sebuah ketukan pelan di dadanya mulai terasa seperti dentuman. Ia merasa dibohongi, tapi lebih dari itu, ia merasa selama ini hanya menyentuh kulit, belum pernah menyentuh makna. Kain yang ia beli dengan ringan kini terasa berat. Berat oleh sejarah, oleh tangan-tangan yang bekerja dalam diam, oleh air mata, oleh perjuangan mempertahankan yang bukan sekadar motif, tapi identitas. Dan sejak detik itu, Clara tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia harus tinggal, ia harus mencari tahu. Pagi di Yogyakarta datang dengan gegap gempita, tapi dengan kelembutan. Cahaya matahari menyelinap malu-malu di sela dedaunan dan burung-burung bersenandung tanpa beban. Clara duduk di beranda, losmen tempat ia menginap, memandangi kain batik yang ia bawa dari Malaysia. Kini ia tak lagi melihat sekadar pola. Ia melihat kebingungan. Kain itu tak bersuara, tapi seolah menatap balik dirinya. Bertanya pelan, "Apakah kau tahu dari mana aku berasal?" Clara memutuskan untuk menyusuri jejak yang belum pernah ia lalui, proses pembuatan batik yang sebenarnya. Ia mendatangi sebuah sanggar kecil di pinggiran kota. Tak ada papan nama besar, hanya aroma malam panas dan tawa anak-anak yang membantu ibunya mencuci kain di belakang rumah. Pemilik sanggar, seorang perempuan sepuh bernama Nyi Ageng, menyambutnya dengan tangan terbuka. "Kamu datang jauh-jauh untuk melihat ini?" tanya Nyi Ageng sambil menuangkan teh hangat ke cangkir kecil. "Saya ingin tahu, ingin memahami," jawab Clara pelan. Nyi Ageng tersenyum. "Kalau begitu jangan cuma melihat, rasakan." Hari itu Clara memegang canting untuk pertama kalinya. Tangan gemetar. Malam, panas mengalir pelan dari ujung logam kecil, membentuk garis demi garis di atas kain putih. Tidak mudah. Setiap goresan harus sabar, tenang, dan penuh keikhlasan. Beberapa kali Clara keliru. Malamnya tumpah, garisnya miring, tapi tak ada yang menertawakan. Mereka justru menyemangati. "Batik itu bukan tentang kesempurnaan," ujar Nyi Ageng, "tapi tentang ketulusan." Clara mulai mengerti, batik bukan kain yang dicetak dengan mesin seperti yang ia lihat di pasar-pasar. Batik sejati lahir dari tangan, dari waktu, dari rasa hormat pada leluhur.
Ia merasa malu. Kain yang ia beli di Malaysia ternyata hanya cetakan, dan lebih dari itu, ia mulai merasa marah. Marah karena telah dibohongi, marah karena budaya sedalam ini diperlakukan seolah komoditas ringan, marah pada ketidaktahuannya sendiri. Saat malam datang, Clara kembali ke losmen dengan tubuh lelah tapi hati yang gelisah. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana budaya bisa diklaim oleh mereka yang bahkan tak menghormati asalnya. Kalau budaya bisa diambil hanya dengan menjualnya, lalu apa artinya warisan? Gumamnya sendiri. Di dalam hati, Clara mulai menuliskan babak baru dalam perjalanannya. Ini bukan lagi soal pariwisata, ini soal kebenaran, soal sejarah, soal keadilan terhadap mereka yang selama ini menjaga dengan tenang, namun kerap dicuri dalam diam. Esoknya ia kembali ke sanggar. Ia ingin belajar lebih. Bukan hanya tentang teknik, tapi tentang makna di balik setiap motif. Setiap titik batik yang ia gores seperti menyingkap luka-luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan di tengah aroma malam dan lilin yang menyala redup, Clara tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu, Yogyakarta diguyur gerimis yang turun perlahan, seolah langit pun sedang mengingat sesuatu. Clara duduk di dalam sanggar mengenakan kain batik buatan tangannya sendiri. Warnanya belum sempurna, garisnya masih kaku, tapi setiap goresan punya nyawa. Ia merasa kain itu hidup. Nyi Ageng datang mendekat. Di tangannya selembar batik tua berwarna coklat keemasan. Motifnya rumit, garis, titik, dan lengkung berpadu seperti puisi visual. "Ini batik milik ibu saya," kata Nyi Ageng lirih. Ia membuat ini saat penjajahan, saat batik bukan sekadar kain, tapi bentuk perlawanan. Clara meraba lembut kain tua itu. Ada getaran yang tak bisa ia jelaskan, seolah kain itu menyimpan tangisan masa lalu yang tetap mengalir dalam benang-benangnya. "Di masa itu, kami menyembunyikan pesan dalam motif," lanjut Nyi Ageng. "Larangan, harapan, kemerdekaan, semua kami tuangkan dalam kain. Penjajah bisa menyita senjata, tapi tidak bisa menyita batik dari hati kami." Clara terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia membayangkan tangan-tangan perempuan yang bekerja dalam senyap, menyulam kebebasan dalam setiap titik dan pola. Ia membayangkan anak-anak yang tumbuh besar melihat ibunya membatik bukan untuk mode, tapi untuk martabat. Dan kini, batik itu diambil, dinyatakan sebagai milik mereka yang tidak meneteskan keringat untuk membuatnya. Mereka yang hanya mencetak, menjual, dan mengaku. Seketika Clara berdiri, dadanya sesak. Ia mengambil ponselnya, membuka kembali catatan perjalanan yang telah ia tulis sejak dari Malaysia. Ia membaca ulang paragraf yang dulu ia tulis dengan polos. Mereka bilang, ini warisan budaya mereka. Matanya memanas. Ia membuka laptop dan mulai mengetik. Jemarinya bergerak cepat bukan karena marah, tapi karena kesadaran yang menggelegak di dalam dadanya. Ia menulis bukan sebagai turis, tapi sebagai saksi. Ia menyusun kalimat demi kalimat, menceritakan pengalamannya tentang kebohongan yang ia terima, tentang pelajaran yang ia temukan, dan tentang suara batik yang tidak bisa lagi dibungkam oleh kebohongan pasar. Judul tulisan itu, "Aku Tidak Lagi Diam, Batik Bukan Sekadar Kain." Ia kirimkan tulisan itu ke blog pribadinya yang biasa ia gunakan untuk membagikan kisah perjalanan. Tak ada harapan viral, ia hanya ingin bersuara. Tapi pagi harinya, kotak surelnya penuh. Komentar dari pembaca datang dari berbagai penjuru dunia. Beberapa marah, beberapa terkejut, dan tak sedikit yang tersentuh. Banyak yang tidak tahu bahwa batik adalah bagian dari jiwa Indonesia. Bukan sekadar pola di kain, Clara menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya batik bicara melalui dirinya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pejalan dari negeri jauh. Namun hari itu ia merasa suaranya berarti.
Hari-hari setelah tulisan Clara tersebar, sanggar batik Nyi Ageng menjadi lebih ramai. Bukan oleh keramaian yang hiruk-pikuk, tapi oleh orang-orang yang datang dengan rasa ingin tahu. Ada mahasiswa, ada turis, bahkan ada warga lokal yang mengaku baru kali ini mereka benar-benar melihat proses membatik. Nyi Ageng tak menyangka, Clara hanya tertawa kecil dan berkata, "Kadang suara paling jujur datang dari orang luar yang tak punya kepentingan." Clara tak lagi hanya sekadar belajar. Kini ia membantu. Ia mengenalkan pengunjung asing pada arti setiap motif. Ia menjelaskan perbedaan antara batik tulis dan batik cetak. Ia bahkan mulai mempelajari filosofi di balik pola-pola lawas seperti parang, kaung, dan truntum. Setiap malam ia menulis bukan untuk populer, tapi agar yang lain tahu. Suatu sore ia duduk di bawah pohon randu di halaman belakang sanggar. Di tangannya selembar kain batik tulis yang ia buat sendiri selama beberapa minggu. Warnanya hangat, motifnya sederhana tapi penuh makna. Ia menamainya Langkah Pertama. Nyi Ageng duduk di sebelahnya. "Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari?" tanya Nyi Ageng lembut. Clara menatap kain itu, lama lalu mengangguk pelan. "Aku kira dulu aku mencari tempat baru, tapi ternyata aku sedang mencari rumah dan aku menemukannya di sini dalam motif yang jujur, dalam tangan-tangan yang sabar, dalam jiwa yang tidak pernah lelah menjaga." Nyi Ageng menatap Clara dengan mata berkaca-kaca, tak ada kata lagi, hanya keheningan yang penuh pemahaman.